Demi Allah saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan hijrah, hubungan antara adzan dan mati itu sedekat, sangat dekat. Antara adzan dan mati. Adzan itu panggilan Allah untuk ibadah, mati panggilan Allah untuk mempertanggungjawabkan ibadah. Jangan-jangan adzan yang barusan ini adalah adzan terakhir kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Sudah siap? Ibu-ibu toh siap? Kalau sudah siap, saya ingin ngecek semangat kawan-kawan. Kade budak tekelan bu. Takbir! Jangan nggak siap tapi masih kena ngerenyat. Anda tidak gaul. Kalau gaul Anda cukup tahu bagaimana Ustaz Oyak kalau ceramah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatizah yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Izin saya Al-Fakir jelema anu loba ku dosa, disebut anake mantan haram jadah, hari ini hadir di tengah-tengah orang-orang yang soleh dan solehah. Sebuah kebanggaan buat saya secara pribadi, dan doa buat guru-guru kita tercinta. Ya Allah, semoga mereka diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya diberikan ilmu yang manfaat, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ya Allah, jangan dulu diwafatkan guru-guru kami tercinta sebelum mereka memiliki generasi-generasi penerus pembela Islam. Dan insya Allah kami yang akan selalu mengikuti ajaran daripada beliau-beliau yang tercinta. Dan ya Allah, jadikanlah guru-guru kami tercinta sesuai dengan sabdamu dalam Al-Quran, sesuai dengan firmanmu di dalam Al-Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah itu adalah para ulama. Insya Allah guru-guru kita inilah yang akan membimbing kita dan membina kita sampai nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Selanjutnya yang saya hormati dan saya cintai, yang saya muliakan aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, dari mulai presiden sampai RT, dan mungkin hari ini kepala desa hadir, mungkin juga Bapak Kapolsek juga hadir, Bapak dan Ramil juga hadir. Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan para aparatur pemerintah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tangan-tangan manusia, di mana Allah sudah mengagungkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tidak sah imannya seorang manusia, wabil khusus seorang Islam,
kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada ulama, tidak taat kepada pemerintah. Kalau Allah sudah mengagungkan, saya berpesan kepada pemerintah, wahai pemerintah, agungkanlah dirimu, jangan sampai kau hinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasulnya mengagungkan, maka kau juga harus mengagungkan. Mudah-mudahan pemerintah kita dari atas sampai bawah menjadi pemerintah yang amanah, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal. Wirgen Sumping Cilancet, Kang Farid, saya lihat barusan. Selanjutnya yang saya hormati dan Allah muliakan seluruh panitia, wabil khusus segenap keluarga besar FKPPI. Masya Allah, teuing naon saya teh hayang make gamis ieu nu aya belang-belang. Walaupun saya tidak memakai belang-belang kayak bung semua, tetapi saya belang-belangnya penuh bunga. Artinya saya ini hidupnya penuh cinta, Bu. Karena cinta itu ternyata bilangannya cuma 3 huruf, Pak. Cinta itu bilangannya cuma 3 huruf, 4, 2, 1. 4 mata, 2 hati, 1 cinta. Lalu bertanya bapak-bapak, kenapa nggak ada ketiganya, nggak ada angka tiganya? Karena kalau sudah ada angka ketiga ataupun sudah ada yang ketiganya tadi, saur kiai, itu siap-siap rungkat. Betul gak, Bu? Ibu cukup 4 mata dengan si bapak, 2 hati dengan si bapak, dan 1 cinta. Ketika datang yang ketiga, rungkat Maimunah. Masya Allah. Seluruh keluarga besar FKPPI dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Sukabumi, semoga kita menjadi organisasi-organisasi yang bukan hanya dicintai oleh makhluk bumi, tetapi mampu menggetarkan makhluk langit dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena ingat saudara, sesuatu kebaikan ketika tidak terorganisir akan hancur dengan kedoliman yang terorganisir. Itu adalah kaidah kita. Apapun warna kita, apapun baju kita, tanamkan di dalam kita, dalam diri kita. Kita adalah orang Indonesia. Kita cinta Indonesia. Kita cinta Islam, perkuat ukhuwah Islamnya. Kita orang Indonesia, perkuat ukhuwah insannya. Kita orang dunia, perkuat ukhuwah wataniyah. Ini cukup 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Dan insya Allah kita ada di NKRI, walaupun warna beda, ulah tapi gak gontok-gontokan. Saya berpesan melalui 1 surat dalam Al-Quran, kawan. Walaupun bagaimana kita harus bernaung di dalam Al-Quran. Baru sunnah, baru ijma, baru qiyas. Al-Quran sudah mewasiatkan, surat Ali Imran ayat 103. Kalau kita ingin kuat, maka kita harus bersatu, kawan. Waqtasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Kalau kita ingin kuat, maka kita harus berjamaah. Jangan bercerai-berai hanya beda baju. Jangan bercerai-berai hanya beda clear warna baju. Kita adalah Indonesia, kita warga Sukabumi, kita bangun Indonesia, kita bangun Sukabumi lebih baik lagi, insya. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan, apunten Kang Abi nganggo kacamata, saya suku legeg-legegan itu ibu, matana tunuh keneh tuh, mata lamun dibuka teh tunuh. Jadi sipit kayak kut paruguhnya Andi Lau lain, Cina lain dah geuneuh. Makanya tadi sawatos abdi ngopi di situ, aya kawan-kawan FKPPI ngelangkung di warung gitu ya. Bangunan teh cuek we, itu memang biasa saya gitu. Saya biasa mencoba bagaimana menghinakan diri gitu. Bukan sombong, bukan takabur. Dulu itu kalau saya ceramah, paling saya tuh berangkat pakai celana biasa. Biar apa? Biar tahu bagaimana seorang itu. Dan saya sudah bisa memetakan, kawan. Ternyata kita umat Islam mudah ditipu. Lamun datangnya seorang ustadz memakai gamis kayak begini, suntangan bolak-balik. Apalagi pakai udeng.
Udah belah balik kita. Datang weh budak, datang weh jelema anu make lepis, kos koboy, ngaliwat oge boro-boro punten. Padahal mungkin saja lebih berilmu dia dibandingkan saya yang memakai gamis. Betul. Maka kita jangan tertipu. Maka Islam luar biasa. Belajar husnudon, jangan belajar terlalu suudon. Ya Allah. Mudah-mudahan yang saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah pengajian Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat di sini, maaf, mata batin saya itu bisa merasakan bahwa yang hadir makhluk kasarnya cuma segini nih, makhluk kasarnya. Tetapi ternyata makhluk halusnya lebih banyak. Tempat ini nih Bu, makhluk halusnya lebih banyak daripada makhluk kasar. Kenapa? Rasulullah pernah menyampaikan di mana di satu majlis ilmu dibacakan tentang ilmu agama, maka di situ seluruh malaikat turun. Maka berjubel di sini malaikat rahmat yang akan memberikan rahmat kepada kita seizin Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Asep Gunawan alias Asgun alias Ustadz Oyad, pimpinan daripada Saum Hijrah Sukabumi, beralamat di Parung Kuda, bisa bersilaturahmi di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah acara ini sebagai ladang amal soleh. Ya Allah jadikanlah acara ini menjadi satu ladang amal yang nanti kita akan tukar dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya, ini panjang gak Kang? Kalau panjang izin saya mau ke bawah, karena saya sudah tidak biasa ceramah itu di atas panggung. Saya lebih enak interaksi kayak begini Bu. Saya nggak datangan ibu-ibu nugarelis gitu. Nugelis mah peot-peot namanya. Waktu naik dah usia namanya dah abdi ge bakal lamun nepi kos emak, demi Allah abdi mah takdim. Mama geus ngarasaan kos abdi usia 42 tahun, mama misalkan 70 tahun, mama terus ngerasaan kos abdi leres deh. Abdi mah belum tentu kos emak. Makanya jangan sombong kita kepada orang tua. Bisa air ku aki-aki sebret ulah, bro. Ngomong-ngomong antum pakai baju orang bisa sebret ulah. Damain nama lebih hebat tibatan orang. Anjeunna nama suarana terus ngaliwihan ti urang. Berarti dia sudah pernah merasakan seperti kita. Tapi kita mah belum tentu nepi ka dinya. Oke, saya mau tanya, dan ini tes kejujuran. Tes kejujuran. Siapa yang ingin masuk surga? Sok angkat tangan. Sok we tuh ada ieu mah ada kiai rek ajengan rek sasaha ge sok angkat tangan we. Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan. Oke, luar biasa. Geus. Saha nu boga dosa angkat tangan. Ajib aing kakarak ieu FKPPI teh ngerakeun. Allahu Akbar. Oh tadi mah luas. Oke. Hayang ka surga, hayang loba dosa iya. Oke, kurang mikir. Cek kiai tadi kita harus berpikir secara empiris, secara logis. Kira-kira eta surga narima ulah jelema nu loba dosa. Eta geus nyaho jawabanana. Berarti lamun kitu mah ulah hayang ka surga atuh. Oke, jadi. Hayang ka surga, hayang loba dosa. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Saha anu boga orang dalam? Angkat tangan. Sok. Balikan deui. Saha nu boga orang dalam angkat tangan. Oke, ieu geus lieur. Ka surga hayang, dosa pabalatak. Orang dalam teu gablek. Terus naon atuh dihareupeun ku urang? Mendingan kena ayeuna minta ya Allah tong kasugakeun ka neraka geus ya Allah. Ai ka neraka teu kuat gun, hilah-hilah stulil firdausi ahla. Sagiawas wala aqwa 'ala naril jahimi. Bahab taubatan waghfir dunubi. Fa innaka ghafirud dzambil azimi ya Allah. Abdi balain ahli surga, pantasna ahli neraka. Ngan boro-boro deui kuseun neraka, kuseun neraka ge geus panas ya Allah. Betul? Lalu balik lagi pertanyaan orang geus pieu. Kamu lagi ngaji teh. Sebenarnya waktuna geus mepet. Surga hayang, dosa pabalatak,
orang dalam teu gablek. Naon atuh kudu digadekeun. Nah sekarang saya mau bertanya lagi. Bener urang teh teu boga orang dalam? Bener teu boga orang dalam? Lamun bener teu boga orang dalam, maka kita orang yang paling rugi di dunia ini. Tapi ternyata kunaon urang daek jauh-jauh anu ti Cikembar, anu ti Cikembang, anu ti Parubuda, anu ti mana-mana FKPPI datang ka dieu. Karena kita merasa kita punya orang dalam, Pak. Yang insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di alam akhirat. Di alam akhirat, di alam barja. Di akhirat nanti kita akan ada yang menyelamatkan kita. Siapa orang dalam kita? Siapa dia yang hari ini kita peringati kelahirannya? Yang hari ini kita kenang kelahirannya. Punten lain memperingatinya. Imam menurut Abdi, hari ini kita bukan memperingati, Pak, mengenang. Karena memperingatinya tanggal 12 kemarin, 12 Rabiul Awal. Anu liburna dipindahkeun teh nih. Liburna dipindahkeun sapoe. Ieu aing. Alasanna corona, anger corona maya. Tapi mudah-mudahan di dieu nya, mudah-mudahan amin. Biarlah ya corona cepat berlalu. Ternyata hari ini kita hadir ke sini karena kita cinta kepada orang dalam yang akan menyelamatkan kita. Jadi ayah bertanya deh, emang ayah boga orang dalam Mimin? Ayah Bi Mimin dia, Bi Nining ayah, Bi Ijah, Bi Siti, Icih, Mumun, oh reunian kabeh. Mang Dadang ayah, Mang Ujang, Mang Udin, Mang Ahmad. Kita mah Mang Ade, Mang Hidayat, Mang Andrian, raya kabeh euy. Kang Dewi kaopatnya Kang. Oh kadua. Lamun opat mah catur kan. Balikan deui. Hari ini kita hadir ke sini karena kita memiliki orang siapa beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apakah cukup sampai di situ? No. Nah, timbul pertanyaan baru. Pertanyaan barunya kayak begini. Saya punya orang dalam yaitu Rasulullah Muhammad. Pertanyaannya, apakah orang dalam yang ngaku ke orang? Ini pertanyaannya. Kang, demi Allah saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan hijrah, hubungan antara adan dan mati itu sedekat, sangat dekat. Antara adan dan mati. Adan itu panggilan Allah untuk ibadah, mati panggilan Allah untuk mempertanggungjawabkan ibadah. Jangan-jangan adan yang barusan ini adalah adan terakhir kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak akan terlalu lama, sampai mungkin nanti jam 12 ataupun jam 12 lewat sedikit. Saya titip untuk sholat. Ya, setelah itu. Lanjut. Karena kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa, tadi kita akui hari ini. Akui yang sekarang aja dulu, jangan dulu yang lain. Ibu, akui bahwa ini dosa besar. Dosa besar karena kita sudah melalaikan panggilan Allah. Tetapi kata Allah begini, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kalau kita banyak dosa, maka bersegeralah kita datang kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak bacaan istighfar. Saya ingin semuanya membaca istighfar khusus untuk kita minta ampun karena kita sudah melalaikan waktu sholat hari ini sekarang ini. Yuk. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Terus Ya Allah, kami sadar bahwa kami pada detik ini, pada menit ini sedang berbuat dosa kepadamu. Kami sudah melalaikan panggilanmu untuk sholat ya Allah. Tetapi yakin ya Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Insya Allah setelah acara ini kami akan langsung sholat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah yang mungkin lalai kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan bacaan istighfar ini mudah-mudahan Engkau kecurkan ampunan kepada kami ya Allah. Baraya astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan dari hati ikhlas kita minta ampun kepada Allah.
Kan satu-satunya manusia yang sudah dijamin masuk surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ibadahnya luar biasa itu. Salat 5 waktu gak pernah ditinggalkan. Sunah-sunahnya masya Allah, tahajud sampai bengkak kakinya. Orangnya bengkak lamun tahajud dengan dramatik. Betul. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah dijamin masuk surga. Beliau beristighfar tidak pernah kurang daripada 70 kali sampai 100 kali. Rasul sudah dijamin masuk surga. Istighfarnya tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Kita surga ngimpi, ibadah lalawara, dosa babalatak, istighfar cukup 3 kali asapan surga. Betul. Bahkan lamun urang geus salat assalamualaikum aya babaturan anu ingit majar teh si goblok kos kitu we orai poros. Demi Allah lamun salat masih kena kos kitu kabatur berarti can aya maknana eta salat tidak diri urang. Salat 5 waktu mah wajib. Zikir mah adalah sunnah walaupun diperintahkan oleh Allah. Ari urang kunaon sih? Batur teu salat diomongkeun. Batur salat diomongkeun keneh. Batur teu zikir diomongkeun keneh. Zikir lila diomongkeun keneh. Ari urang hayang naon hirup? Ya kan? Padahal santai aja, bro, semuanya mimpi kok. Ayo, Bu. Ibu punten. Ibu punten. Ketika kita merasa banyak dosa, maka saya inginkan ibu, bapak semuanya minimal setiap ba'da salat qobliyah subuh. Ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi ilmu ya punya. Setelah kita qobliyah subuh, kalau bisa jangan ditinggalkan kan. Urang teh hirup panggeus babalangsak, duit teh gablek ya. Rumah tangga acak-acakan. Kudu kumaha atuh Bun? Hayo kembali kepada Allah. Kata Allah, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Namun hayang hati tenang kudu loba dzikir. Tadi dibacakeun ayat oge, ya ayyuhalladzina amanu dzikrum katsira. Jadi urang teh kudu ngalobakeun dzikir lamun urang hayang tenang minimal Kang setelah qobliyah subuh ulah ditinggalkeun teh qobliyah. Karena qobliyah itu pahalanya dunia dan isinya. Jadi saha jelema nu pangbeungharna di alam dunia jelema anu ngalaksanakeun salat qobliyah subuh. Terus lamun subuhna kumaha teu kahitung. Qobliyah dan lagi dunia jeung isina, komo salat subuhna kan gitu beneran. Jadi logika dipakai teman. Beres qobliyah subuh sampai akan engke nangtung di salat subuh, istighfarlah 100 kali. Sok astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panjang teuing pun astagfirullahaladzim mah astagfirullah. Kakara kira itu nangtung Allahu Akbar salat subuh. Mudah-mudahan diampuni. Allah limpahkan rezeki. Kunaon rezeki teh seuseup beuting eta dosa-dosa urang teh tobatan. Ulah nyalahkeun batur, bisnis geus beak sapatu 8, can jadi hiji acan. Bisnis tanah. Tanah teh can beak mobil hiji 5-8 mah can jadi. Disalahkeun weh maklar, tong nyalahkeun maklar, nyalahkeun diri urang jauh jeung Allah. Coba jeung jeung Allah tadi dengan kiai. Masyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan ya Allah mudah-mudahan kami yang kumpul pada hari ini di sini diakui sebagai umatmu ya Rasulullah, sehingga nanti kami mendapatkan satu list untuk mendapatkan syafaatul uzma darimu ya Allah, dan diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan nanti kami bisa menatap wajahnya dari Rasulullah, mampu mendengar suaranya Rasulullah, dan bisa berpelukan dengan Rasulullah dalam surgamu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Satu-satunya manusia yang begitu cintanya kepada umat yang melebihi cintanya kepada dirinya. Satu-satunya manusia yang menjadi pemimpin di atas pemimpin. Mudah-mudahan di sini ada aparatur pemerintah mau mendengar omongan saya ini, dan mudah-mudahan ya Allah bibir ini jadi wasilah hidayah. Pemerintah yang rela lapar ibu, beliau ini adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluqat. Bayangkan, Nabi di atas Nabi, Rasul di atas Rasul, dan pemimpin seluruh makhluk adalah Rasulullah SAW. Beliau juga seorang pejabat, seorang pemerintah. Demi Allah, beliau cinta dan rela lapar demi umatnya. Suatu waktu aja Rasulullah sholat dengan para sahabat, di belakangnya tepat Umar bin Khattab.
Begitu beliau sholat, setiap beliau ruku dan sujud, maka terdengar gemerincing bagaikan ada benda yang beradu di perutnya Rasulullah. Sampai selesai sholatnya masih terdengar gemerincing itu. Dan Umar itu penasaran lalu bertanya, ya Rasulullah, suara apa gerangan setiap engkau ruku, setiap engkau sujud? Saya terdengar kayak benda yang sedang beradu. Apa kata Rasulullah? Tidak ada apa-apa wahai Umar. Tapi Sayyidina Umar penasaran, akhirnya disingkapkan gamisnya Rasulullah. Apa yang dilihat ibu? Apa yang dilihat bang? Ternyata di situ terlilit sebuah kain di perutnya, dan di tepat di atas pusarnya ada 3 buah batu. Dibengkek, 3 buah batu dibengkek. Dan ternyata begitu ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Sayyidul Mursalin, apa gerangan ini maksudnya? Kata Rasulullah, aku sudah menahan lapar karena aku tidak makan. Umar menjerit. Kata Umar, ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, seluruh hartaku aku berikan kepadamu. Aku tidak rela ketika panutanku sampai lapar demikian. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku rela lapar asalkan umatku yang tidak lapar. Aku malu kalau cuma baru tidak makan 1 hari aku minta kepadamu. Bagaimana aku mempertanggungjawabkannya nanti di kelak di yaumul akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau lapar segini aja udah minta. Mudah-mudahan pemerintah yang ada di kita pun seperti itu. Ulah rela melihat masyarakat lapar, tapi mereka ridho dirinya lapar demi masyarakat. Tapi kan kebalikanana ayeuna mah punten ieu mah nu kasinggung alhamdulillah. Lamun kasinggung sama alhamdulillah. Ayeuna makan. Yang penting mah Jawa Barat, Jawa Timur. Anu malarat mah malarat we. Yang penting mah bapak-bapakna malarakmur. Tidak ada dan belum pernah saya melihat ada seorang pemimpin, mungkin ada di kita yang setiap malam itu nangis memikirkan rakyat ayam dandaan can ye. Betingan can kabagian raskin ye. Tapi bagaimana Rasulullah? Setiap malam beliau memikirkan kita. Bahkan ece punten, ece cinta ka Rasul. Secinta apakah dirimu cintanya ke Rasul dibandingkan cintanya Rasul ka urang? Rasul mah cintanya ka urang ya Allah. Mahot rek pupus Rasul umati. Begitu bangkit dari alam kubur jadi panggil umati. Saya ingin tanya, jawab. Jadi ngaji jeung asli mah ulah heureuy ayeuna mah. Urang selobang merenung. Ngerasa teh diri urang dulurna Rasul. Ngerasa teh urang teh dulurna Rasul ngerasa teh. Alah gaul. Betul kan? Kamu urang ngerasa jadi dulurna Rasul, bahagia urang. Tapi bener teh Rasul teh nganggap urang dulur. Rasul itu mengangkat, dengarkan. Suatu waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, beliau berkumpul dengan para sahabat, dan tidak lama kemudian Rasul meneteskan air mata. Rasul menangis sampai sahabat Bilal bin Rabah pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat kau menangis sepulang dari Taif? Rasul menjawab, wahai sahabatku, aku sedang rindu kepada keluargaku. Siapa yang kau rindukan wahai Rasulullah? Bukankah kami ini adalah keluargamu? Bukan, kalian bukan keluargaku, tapi kalian adalah sahabat terbaikku. Lalu siapa yang membuat kau menangis Rasulullah? Biarlah saya akan mencarinya walaupun sampai ujung dunia. Tidak mungkin kau temukan. Lalu siapa ya Rasulullah? Aku sedang rindu kepada keluargaku, di mana jauh setelah sepeninggalkanku, jauh setelah aku wafat nanti, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, tetapi mereka akan iman kepadaku. Aku rindu kepada mereka, wahai sahabatku.
Sekarang pertanyaannya, kita pernah teu papanaksaran Rasul? Pernah teu urang nguping suanten Rasul? Jangan-jangan inilah kita adalah keluarganya Rasulullah yang dirindukan. Amin ya Rabbal. Maka bahagialah wahai umat Rasulullah akhir zaman, karena kita dianggap adalah keluarganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hirup kurang haram jadah, tetapi yuk pelan-pelan kita cintai sajadah. Kalau Rasulnya mencintai kita, masa kitanya cuma basa-basi mencintai. Bahkan Allah menjamin di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Lagi-lagi ini hebat luar biasa. Kita sebagai umatnya Rasulullah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita memang mengakui cinta kepada Allah, sok taroskeun kana diri urang eueuh, taroskeun kana diri urang akang. Urang teh bener teh cinta ka Allah. Pasti urang teh ngaku walaupun hanya di bibir bahwa aku cinta kepadamu ya Allah. Leres teh. Moal mungkin langsung ngomong kita, aing mah resep, wah mau mungkin dasieun digebugan. Suka bumi teh ya panas. Jadi saeutik beda hanjar. Ya kan? Tapi tetap dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kenyataanna bohong. Ternyata aja. Tahu enggak tuh? Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Allah? Jawabannya lagi-lagi Masya Allah, beliau ini Masya Allah, ini sosok manusia seperti apa ya Allah. Saya selalu menangis kalau saya saya selalu kangen dengan Rasulullah. Bagaimana sosoknya ya Allah, sampai-sampai Allah mengagungkan luar biasa. Dengan ayat inilah Asgun sang pendosa ini, dengan ayat ini Allah berikan hidayah Asgun hijrah. Dengan ayat ini demi Allah, maka ayat ini adalah ayat favorit saya kemana-mana selama ini dibawa ya. Karena saya rasakan, saya sang pendosa, dosa naon nu akang jeung aja dilakukan aya di Asgun. Akang tukang mabok, abdi bandar baheula. Asli akang nyimeng, akang ngaganja, bahasana naon udut pocong. Yuh, bandar baheula. Tong ngomongkeun gele hareupeun Asgun aing bandarna baheula. Ulang ngomongkeun organisasi Asgun teh orang organisasi. Ulang ngomongkeun panitia pemilu tuh saya dengan imam adalah pelaku. Orang haram jadah saya. Dengan ayat ini saya selalu kangen ya Allah, bagaimana sosok manusia ini ya Allah yang begitu luar biasa di hadapan-Mu ya Allah. Sampai Nabi Adam menikah ke Siti Hawa, mas kawinnya sholawat. Bayangkan Bu, sampai Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada orang ini ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat melakukan itu. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Amun aja mikir, amun akang mencermati ayat ini, indah. Innallaha dulu, baru ya ayyuhalladzina amanu. Puasa mah ya ayyuhalladzina amanu heula. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi ini sholawat innallaha wa malaikatahu dulu. Lalu Nabi Adam mas kawinnya ke Siti Hawa, sholawat Jibril Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Padahal orangnya belum lahir. Sholawatnya sudah ada, namanya sallallahu alaihi Muhammad, namanya sholawat Jibril, karena Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberikannya kepada Nabi Adam. Lalu kita bersolawat sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Lagi-lagi 100 kali jangan ditinggalkan setiap ba'da sholat qobliyah subuh. Orang yang baca sholawat Allah akan mudahkan rezekinya. Kalau bisa ecil akang jangan sampai, kalau bisa nih sehari semalam akang ecil baca sholawat Jibril 5.000 kali. 5.000 kali sholawat Jibril, cita-cita akang terkabul. Asal daek cangkel, asal daek capek. Da akang kikian ge capek. Jeung Allah ge kudu capek atuh. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, daripada mau gibah, daripada ngomongkeun batur. Oke, balik lagi, siapa sosok ini ya Allah? Sampai-sampai cinta kita kepada Allah bullshit. Kata Allah, lamun tepat tabiuni.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita cinta kepada Allah, maka implementasikan dengan melaksanakan seluruh perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Cinta kita kepada Allah dianggap bohong lamun urang teu ngalaksanakeun perintah Rasul. Cinta urang kepada Allah dianggap bohong lamun melanggar perintah Rasul. Masa Allah kan. Jadi urang ulah-ulah kieu ngaku cinta ke Allah tapi perintah Rasul dilanggar. Bohong. Allah menyandingkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu fattabi'uni bohong cinta kita kepada Allah. Maka di sini lagi-lagi kita menemukan dua hal yang ajaib di ayat ini. Dua hal yang ajaib di ayat ini. Kang Iman, kita adalah orang-orang berdosa, betul? Surga hayang, dosa loba, orang dalam bagaimana caranya supaya mengakui bahwa kita umatnya. Maka tadi fattabi'uni, apa yang akan didapat ini kan? Catat ku akang balik di dia supaya ya hasil. Pulang di sini, buka Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 31 Bang. Ayat ke-31 ecenya mungkin awas dirinya. Ieu lain janji RT, ieu lain janji polisi, ieu lain janji manusia tapi janji Allah. Namun urang ngerasa loba dosa, maka apa? Cintai Allah melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang akan didapatkan? Dua. Yang pertama, yuhibbukumullah. Edan ini ayat. Namun teka bita ieu ayat kudu make ayat di mana deui kan? Make ayat Al-Baqarah 156. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuk Allah, lamun engkau cinta kepadaku lalu engkau implementasikan dengan mencintai kekasihku Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintaimu. Kalau kita sudah menggapai cintanya Allah, sarang heung tadi. Sarang heung lain sarang kutub, sarang heung. Jangankan dunia, surga diberikan. Kalau Allah sudah cinta. Cuman lamun Allah cinta, pertanyaan anak ke urang sebesar apa cinta? Kita sholat terus ayeuna ditinggalkeun heula beberapa menit. Takut cinta. Sarua aja nu ngomongna geblek kan gitu. Tapi kita akui aja ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ngaku cinta ke Allah ya, kita anggap mata istighfar hararese. Kita sedekah embung. Mata sholawat embung. Gibah unggal poe. Nyarekan salaki molototan salaki unggal poe. Punten ece abdi mah rek nanya, ari surgana budak aya di mana? Tuh di telapak kaki ibu. Emangnya bapak tuh boga telapak kaki gitu? Oke, surgana anak di telapak kaki ibu. Sementara surgana ibu di mana? Cicing ece akang, uang tarekan heula kabeh pamarikit. Surgana anak di telapak kaki ibu. Ibu teh kudu reueus ibu dina Al-Qur'an 114 surat. Ada surat wanita khusus spesial dari Allah. Surat An-Nisa surat keempat. Urang mah eueuh Kang Al-Qur'an surat Ar-Rijal eueuh. Tapi kunaon eta awewe ku Allah dimuliakeun nah eueuh jadi ngahinakeun diri sorangan di hadapan Allah. Balik tanyaan jawab ada surga ibu-ibu di saha aya. Tah geuningan sadar nah eta salaki teu polotot wae. Salaki ngomong saucap, ibu-ibu mah ya sameter ngomong. Allah menyadar bahwa surgaku adanya di ridho suami. Cek ibu teh bapak can kabeli minyak acan, aya teh can kabeli baju acan, cek bapak teh sabar we. Sabar. Heuh esi eta. Omong surga di telapak kaki suami ka salaki nu molotot. Ya Allah ya Rabbi, aya nu kitu aya. Moal aya kan. Di dieu mah moal aya mah. Moal aya nu ngaku. Ya cenah, aya nama kieu atuh lamun ka salaki teh. Ye, Siti Khadijah mah mun ka salaki mun nyarios sareng Rasulullah teh teu pernah ngangah tungkul lagi. Aja ge tungkul sekali-kali ngobrol jeung salaki ngan bari nunutan. Akhirna mah teu ngadenge. Aja pernah jadi tukang copet teu. Nah abdi mah alhamdulillah boga pamajikan teh jago ilmu copetna.
Luar biasa. Surga dari mana mah? Di telapak kaki suami. Oh iya. Ayo eta artis bapak dina dompet kamar dina kantong kemarin teh kenusuhan mani 50.000 dibalanyakeun. Tah copet begitu teh. Betul sering gitu. Oh, cek ibu tuh ngomong, apaan uang suami, uang istri. Tah, dengekeun, lamun ngomong lagi asli balikeun. Lamun uang suami, uang istri, maka akang kudu boga 3 pamajikan. Istri lain iswan. Is adalah 3. Lamun kakak hiji mah akang iswan urang teh. Jadi itu teh iswan akang. Terus sama saya mah istrinya. Surga di telapak kaki suami. Cari ridho suaminya. Burung palung bodo gelo salaki urang. Arek geuneuk, arek cakeutreuk, arek betekok salaki urang. Cintailah dia. Kece aya nu hoyong ka Mekah. Alhamdulillah. Oh hoyong ngelawe nyetinya. Ayeuna mah alhamdulillah terus dibuka deui pilih bade umroh, tiasa daftar ka abdi, tiasa daftar ka Pak Iman. Biasa mangga itu 28 juta tiasa ka ditu. Gaduh artosna. Ngimpi asli. Oke na ngimpi heula da. Cenah urang mah da kege arek leumpang ka itu hege ka jebrat teh naon ka ditu nya. Da ti dieu ge salah panjang berhenti Bandara Soekarno Hatta ka Mekah teh salah panjang cut dah gitu. Ngimpi udah apa da pernah ka ditu. Kena itu nanyakeun oge. Hayang ka Mekah teh. Hayang nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Didoakeun sing bisa nyarium Hajar Aswad. Kumaha tuh asku namun tuh itu boga tapi hayang nyium Hajar Aswad kumaha gampang aya teh cara paling gampang aya. Cara yang paling gampang adalah Rasulullah menyampaikan barang siapa seorang istri mencium seorang suami dengan penuh cinta kasih sayang leuwih ti bobogohan baheula. Kan baheula keur bobogohannya di hadapan pohon kembojatnya ningan bae digemrong sireum. Cinta da ini padahal sing anu ngontrak teh gitu kan. Ya Allah, I love you, I love you, I love you. I love you, you love me, I like you, you like me, I ketutin you, you lari. Betul, hayang nyium Hajar Aswad teh susah demi Allah. Abdi salah satu orang yang beruntung karena bisa mencium Hajar Aswad. Dan itu pahalanya luar biasa. Ternyata gini, seorang ibu itu tidak usah ke Mekah jauh. Kalau ingin mencium Hajar Aswad dapat pahalanya ciumlah suamimu dengan penuh cinta kasih sayang. Komo lamun salakina hideung kos geuning. Anggapnya aing teh Hajar Aswad. Datang bapana geningan nyium bapak teh gini pahalana kos Hajar Aswad. Kebeneran bapak kakarak balik macul caket lu hideung dia mah bener-bener luar biasa. Cok ibu. Di sore ketika subuh cok eta salaki weh. Murudul eta dosa. Kakarak nu kitu teh awewe solehah. Aya ieu mah mangih duit di kantong salaki, rezeki istri solehah. Pret. Itu mah lain istri solehah, jejakeun. Nah, tapi mudah-mudahan sing salehah ibunya. Teruskan pada ke 5 menit deh. Cewek panggil deh ka dieu heng si kadali lah sonan lagi geus beak. Bina mereka lagu dangdut ieu teh. Hayo kieu kumaha. Dan yang hebatnya lagi kan inilah buat kita sang pendosa. Ibu-ibu salah ya. Ini bagian bapak-bapak. Pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lalaki teh pamimpin pikeun perempuan. Berarti ulangi jadi pamimpin. Setiap pamimpin akan diperintah bertanggung. Jadi saha nu bakal diperintah pertanggungjawaban di akhirat. Goreng pamajikan, gorengna salaki. Tara ibadah pamajikan, tara ibadahna salaki. Katakan berat. Terojol ayat yang lain ku angpusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api. Eta teh keur saha kan? Keur salaki kan. Berat demi Allah aing sadaya salaki teh. Berat ke pangheulana di peta pertanggungjawaban salaki. Matakan iman rahasia antara kita kan. Lamun pamajikan teu ngawaru ka salaki. Atau wakil daripada jadi musuh di akhirat di dunia bisa jadi musuh juga daripada akhir di akhirat jadi musuh ya ganti kan ayat cuma majikan datang dia Allah wadi saja usaha gua ya mau wadi demi Allah ayo mau wadi
wawani sajago kumahana salaki kumis bapang sangat dulang hareupeun pamajikan tungkul jago asgun retorika mah ngomong kieu jago hareupeun pamajikan aing ge wani iya mah tapi saya ngajarkan ayeuna hebatnya salaki di hareupeun pamajikan teh lain berarti kudu popolotot ka pamajikan nepi ka pamajikan bangga di ronsen teh atuh lain penyakit mata salaki keur molotot lain gitu salaki tapi salaki mah anu ka pamajikan hebat mah bisa ngomong dengan halus tapi istri itu akan nurut nu di mana dina ibadah pamajikan akang teu salat ku akang elingan sun salat pamajikan akang tara ngaji elingan ku akang titah ngaji pamajikan akang sok gibah keep don't gibah ulah ngagibah wae arek kumaha pamajikan ngawaro titah salat akang nguseup terus ari ka pamajikan titah ngaji ari akang ngurus manuk ayo cek ibu teh cek ibu teh leboh hayang pamajikan solehah urang kudu soleh ima antara kita lah urang nu bakal diberikan pertanggungjawaban satu kali tidak sholat anak kita istri kita 1000 tahun di neraka suami matakan sesingga kasalaki salaki mangges lieur melaan melaan anak melaan pamajikan hulu jadikan suku jadikan hulu di alam dunia mungkin di akhirat kita kasar intelipuh nyaho henteu matakan muka salakinya asing nurut kasalaki ieu heuceu pahala rasa pamajikan mah ditoel ku salaki bujur porosotkeun lamun ditoel ku salaki bujur malikan mari nyarekan surgamu hilang curhat nah tadi teh urang mah kan istimewa jalan lagi urang mah ngaku loba dosanya jadi ngeunah sih ngobrol jeung loba dosa mah loba ikhwan saya teh daripada urang ngerasa jadi jelema paling soleh paling bener lah ngerasa jadi jelema paling bener nu batu jadi salah nu kunut untuk kunut para saya padahal kabeh ngimpi ka surga da kuring mah kunut tak kunut silakan tuh kunut tenang bro kunaon maneh teu dzikir urang mah dzikir maneh teu dzikir apa cek Allah kumaha fa idza qadaitum shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ayat-ayatna ngobrol ku jeung ilmu teh kiai tadi si santai kuring maneh mah subhanallah urang maneh astagfirullah aku na maneh da pitu maneh urang pitu urang geus teu dah aing lamun Islam teh geus kitu nya saling apa ya saling mencintai gitunya lain saling koreksi yang saling dedetkeun aing mah geunah meureunnya ieu mah siga pang surga teh siga nu urang kitu nu ieu surga mah aya satu macam kayak keteranganna bahwa nu kurut masuk surga gitu kalau teu kurut masuk narantang digeunteu pokoknya yang penting mah salat we tapi nu sok kurut da urang mah mazhab Imam Syafi'i geus ulah ngacak-ngacak mereka mazhab Hanafi, mereka mazhab Hambali, mereka mazhab Maliki, mazhab Imam Maliki. Abdi mah mazhab Imam Syafi'i. Geus we Imam Syafi'i kan ulah sok meledek ka Imam Sajen. Emangna urang teh lebih hebat dibatan Imam Sajen? Pret. Imam Hanafi jeung Imam Maliki jeung Imam Hambali itu para saya. Ari urang. Duh ada para saya eta. Imam Malik teh guruna Imam Syafi'i. Imam Hambali teh murid Imam Syafi'i. Makanya orang ngaledek ke guruna jeung guruna mikir atuh adang salat ka karakter oge ka karak 2 rakaat mus hayu nyalah-nyalahkeun batur ningakeun kieu urang kita adalah sang pendosa betul tapi saya ingin berbuat dan mencari pahala dengan cara mencintai Rasulullah jol weh ayat terakhirna wa yaghfir lakum dunubakum akhirnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunub hebat kan ya abdi mau ngaji kos kiai tadi hebat kiai mah luar biasa alatnya cuman ada sesuatu ayat yang memang di situ indah
Biasanya di dalam surat Al-Baqarah wa yaghfir lakum min dunubakum. Itu namun itu maca. Nama colohok aja pura-pura ngerti we. Namun di Al-Baqarah mah gini, wa yaghfir lakum min dunubakum. Tapi dalam surat Ali Imran ini minalagi wa yaghfir lakum dunubakum. Apa artinya? Namun kita mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta kepada Rasulullah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah tanpa terkecuali. Namun make min hiji-hiji, wa yaghfir lakum min dunubakum. Kuring pernah mabok, kuring tobat maboknya dihampura ku Allah. Tapi kuring pernah jinah-jinahna kan dihampura ku Allah dan tobat ke Allah. Tapi lamun mina leungit kabeh dihampura ku Allah. Dengan cara apa tadi? Mencintai baginda Rasulullah. Tapi cintanya bukan di bibir, tapi cinta melalui implementasi. Insya Allah mudah-mudahan FKPPI melalui acara ini menjadi orang-orang yang lahir menjadi pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah sampai nyawa meninggalkan badan kita. Kita lahir dalam Islam, wafat pun harus dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Jadi lamun ayat ngaji di Al-Ajar ngapalkeun ayatna bisingkeun ditanya ku budak. Bapak-bapak ari surat Al-Ikhlas teh surat kasabaraha teh ngitung. Ngitung langsung titik luhur ti handap Anas Palak oka 112 gitu ke baring jangan di kalkulator nih bener tuh 112 deh jalan-jalan setik-setik gitu ngapakin ayat geranya ngapakin ayat mah pasti gampang lah. Ayat kalima Al-Fatihah naon orang baring ngapakin di meeting semua ayat kalima padahal itu ngapain dibaca Al-Fatihah itu ayat kalima dina Al-Fatihah sok naon us maliki yaumidin salah us ihdinas salah ari iya kana buduna diliwat coba geura bismillah alhamdulillah arrahman maliki iya eta teh kudu diapalkeun coba ngajakin ngapalkeun Al-Fatihah we ayatna otak kirina mulai prekeun otak kanana anu dikembangkeun tah anu ngapalkeun kieu mah ayat kalima eta otak kiri karena otak kiri itu bersifatnya ngarunut ya tapi lamun otak kanan bisa ngacak ayat kedua Ar-Rahman alhamdulillah panmimitinya bismillah lamun Imam Syafi'i bismillah itu adalah ayat pertama ayat kahiji alhamdulillah laki mah ya ibu. Terima kasih saya pimpinan Saung Hijrah. Pokoknya saya nitip perbanyak istighfar, perbanyak salawat jangan ditinggalkan, salawat terus menerus, ulah di eureunnan, istighfar pun terus menerus jangan di eureunnan. Karena Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa ilaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum fuqara. Bahkan Allah dengan istighfar akan curahkan rahmat dan ampunan kepada kita insya Allah. Hayang rezeki akan tadi memeh mangkat baca istighfar minimal 100 kali, baca selawat 100 kali, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syaikbadi wala bisama iwa wasamil alim. Cari nafkah untuk anak dan istri insya Allah barok. Saya Asep Gunawan, Ustaz Oyan dari pimpinan Saung Hijrah Sukabumi mohon untuk keikhlasan hati membacakan Fatihah buat anak saya yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Sudah malam tadi Kang Iman begitu saya mau berangkat siar ternyata anak saya kejang-kejang karena ternyata di sini ada kuman katanya. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, biarlah ibunya yang ngurus karena dia adalah anak ibunya bukan anak bapaknya. Karena melahirkan indung bapak mah ngasok usul itu sok kira ngobrol jeung abdi. Bapak mah usul asalna mah ngerti bapakna ti indungna bapakna mah usul kunaon ditarima ku ibu jadi we
Oh gitu. Simbiosis mutualis bisa saling menguntungkan. Bapak boga daging leuwih, ibu boga daging kurang, akhirnya boga jadi budak. Eta jawabanna. Moal vulgar da budak mau ngartieun, hanya orang-orang tertentu yang ngerti. Ya, kunaon urang teh kudu repok ta eta karena bapak boga daging leuwih, ibu boga daging kurang. Akhirnya repok jadi we budak. Terus dalam anak itu mengalir darah ibu, kunaon karena ibu boga daging leuwih, bapak boga daging kurang. Akhirnya daging leuwih ibu ku bapana gitu. Simbiosis mutualisme. Doana mudah-mudahan anak abdi Dewi Mauludasari binti Asep Gunawan sing disehatkeun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan karena waktu yang sudah sangat mepet banget. Tadi pengaturan waktunya yang manajemen waktunya yang kurang ini, tapi nggak apa-apa. Doakan saya masih punya siar Kang Iman sampai Lakas Bitung nanti. Kadang Pang Surade Kaweya duduk saya gitu insyaallah ke sana sampai tanggal 5 Desember saya masih punya jadwal untuk siar. Mudah-mudahan bibir ini badan ini menjadi wasilah hidayah tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus membenci orang lain, tanpa harus mendengki orang lain. Karena saya punya slogan dengan Majelis Pemuda Gapleh dan Saung Hijrah, jadikan diri ini solusi tanpa menyakiti, membenci, apalagi menjadi pendengki. Insya Allah kita jadi orang-orang yang saling saling elingan. Mudah-mudahan orang jadi jelmaan areling ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa alaikum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustad. Pak Ustad punten upami teu kaabotan hayang misalkan tenan doa tutup. Ya, karena doanya ini langsung doa makan saja. Ya, cepat.